Tapi kalau ada anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, ikhlas dia mendampingi kita, nggak pernah ngeluh, menghibur kita, yang ngajarin kita ngajak kita sholat di penghujung usia kita, wah itu luar biasa bahagianya. Dan kapan itu bisa terjadi? Proses keyakinan yang dia dapatkan akidah. Maka Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita dalam pendidikan itu yang pertama pendidikan akidah. Keyakinan dia dulu harus dibereskan. Nggak usah khawatir ketika nanti anak-anak kita mau jadi apa ke depannya, nggak usah khawatir. Wah, anak saya nanti kalau nggak saya sekolahkan di sekolah yang terbaik, nanti masa depannya suram, misalkan. Nggak usah kita mengkhawatirkan masa depan. Selama mereka itu dekat dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, akidahnya baik, nggak usah khawatir masa depan mereka mau jadi apa mereka. Allah jaga, Allah berikan yang terbaik. Kalau di kuliah saya selalu menyampaikan, tidak mungkin Allah itu akan menempatkan orang berkualitas di tempat yang tidak sesuai, tidak mungkin. Biarkan anak kita jadi apapun itu, dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, silahkan, selama keyakinannya kuat. Kalau keyakinannya kuat, maka dia akan melakukan hal-hal dalam kehidupannya selalu orientasinya ini Allah ridho apa enggak. Jadi pejabat, dia pejabat yang jujur. Dia jadi seorang pemimpin yang jujur dan lain sebagainya. Kenapa? Orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya nih baik. Maka ini perlu kita perhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Luqman di ayat yang ke-13, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberi pelajaran kepadanya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Ini yang diwanti-wantikan oleh Luqman kepada anaknya, pesan yang diberikan kepada anaknya. Agar apa? Memperhatikan betul bagaimana akidahnya harus terjaga. Jamaah rahmati Allah, ya. Fenomena hari ini. Saya pernah menyampaikan ayat ini ketika kajian di Pasar Pramuka, ya. Bapak kalau ke Jakarta itu beli obat atau apa tuh ya. Di Pasar Pramuka itu ada pasar burung, ya, pasar obat, ya. Itu di lantai atas ada masjid namanya Masjid Al-Furqan. Nah, saya ngisi di sana. Jamaahnya para pedagang dan pegawai pasar jaya. Saya menyampaikan tentang berkaitan dengan bahayanya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pengajian Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya didatangi oleh seorang pedagang di ruang khusus sekretariat. Ini pedagang ini lagi semangat ngaji ceritanya. Disamperin, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, baru Ustaz yang menyampaikan tentang bahaya menyekutukan Allah." "Loh, kenapa Mas?" katanya. "Kenapa udah orang Padang. Teman-teman pedagang itu banyak mereka yang pakai jimat, yang pakai pesugihan dan lain sebagainya." Dia cerita itu. Ya, saya menyampaikan ini suatu kebenaran. Ya, kalau salah ya mohon maaf, saya kalau ada yang salah mohon diluruskan. Ya. Tapi ini harus disampaikan. Itulah bahayanya ketika kita menggantungkan segala sesuatunya kepada bukan Sang Pencipta. Pengen dagangannya laris, pakai hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, harus berkunjung ke 7 sumur, harus mandi, harus pakai, tidak. Saya sampaikan ke jamaah, siapa yang menggenggam hati para pedagang, para pembeli itu? Ya Allah yang menggenggam. Maka mintalah kepada yang menggenggam hati mereka. Siapa? Ya Allah yang menggenggam. Waktunya sholat, ya sudah sholat. Nggak mungkin dengan sholat itu akan membuat dagangan kita rugi. Ya, Allah yang menggerakkan orang-orang mau datang itu. Jamaah sekalian, pernah nggak kita perjalanan atau pulang kerja Bapak sekalian tidak pernah berencana beli sesuatu, tapi tiba-tiba kok berhenti di satu tempat membeli sesuatu barang? Yang pernah nggak pernah kita rencanakan. Itulah cara Allah mengatur rezeki. Satu saat saya mau mengisi kajian pagi Pak di PT Honda itu. Jam 7 pagi kajian duha. Saya setengah 7 udah sampai deket PT itu. Wah, saya kalau masuk masih kepagian. Kebetulan belum sarapan tuh, qadarulahnya belum sarapan. Saya muter itu cari sarapan. Nggak tahu kamu apa itu, nggak tahu, pokoknya muter aja. Tiba-tiba ada pedagang nasi berkat. Tahu Pak nasi berkat? Pedagang kayak nasi uduk tapi bungkusnya daun jati Pak. Yang dari Wonogiri itu. Saya berhenti, padahal itu sepi, saya makan di situ. Selesai makan saya bergumam dalam hati saya.
Wah, luar biasa ya cara Allah untuk menggerakkan orang untuk mendatangkan rezeki bagi para pembeli pedagang itu. Yang nggak pernah saya rencanakan saya datang ke tempat ini, tapi saya digerakkan untuk datang untuk berhenti makan di sini. Nggak pernah direncanakan sebelumnya. Karena Allah yang menggerakkan. Ya. Jadi tidak mungkin kemudian ketika seorang yang dia mengorbankan apa yang dia punya untuk mencari keridhaan Allah, Allah nggak jamin dia. Maka jemaah sekalian, ya kalau kita berdagang, berbisnis, ya kita mohon sama Allah, ya agar Allah yang menggerakkan hati-hati para konsumen, para pembeli itu agar mereka datang kepada kita. Tidak malah sebaliknya membuat sesuatu yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Kemudian akidah pula inilah yang kemudian membuat Nabi Yakub itu khawatir betul ketika beliau akan wafat. Ya, am kuntum syuhada, ya, id hadara Yakub al-maut. Ketika Yakub ini ya mendekati ajalnya, maka kemudian dalam ayat ini, apakah kamu hadir ketika Yakub mengalami sakaratul maut? Kemudian dia berkata, idqala, ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu, ya, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ya, Pak, pertanyaan Nabi Yakub kepada anaknya, kalau bapak nanti meninggal, kalau bahasa kita, Pak, kalian mau nyembah apa? Kalau sekarang mungkin kalau bapak nanti wafat, kalian masih mau sholat apa enggak? Gitu. Tapi jawaban anak Nabi Yakub, mereka, saya akan menyembah Tuhanmu wahai bapakku dan Tuhan nenek moyang kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Jangan sampai ketika meninggal anak-anaknya enggak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berkaitan dengan satu peringatan dari Allah untuk kita mengkhawatirkan generasi kita itu lemah. Yang pertama, lemah akidah. Yang kedua, Pak, lemah ibadah, ya. Allah berfirman dalam surat Maryam di ayat yang ke-59, kemudian datanglah sesudah mereka generasi yang baik, pengganti-pengganti generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Mereka akan menemui kesesatan. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmati Allah, kenapa kok ibadah itu penting? Kenapa sholat itu penting? Kenapa puasa itu penting? Yang membutuhkan itu semua kita, bukan Allah SWT. Bapak nggak sholat, nggak puasa Ramadan yang sebentar lagi, yang 20 hari lagi ya kita Ramadan, Allah nggak akan rugi sedikit pun, tapi kita yang akan rugi. Nah, ini satu ayat memberikan penjelasan betapa pentingnya ibadah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sering sekali saya sampaikan, wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberimu furqan, pembeda. Takwa, jemaah sekalian, kalau kita mengambil definisi dari Imam Ibnu Rajab, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Salat perintah Allah bukan, Pak? Iya, kita lakukan. Berzina larangan atau perintah? Larangan. Berzina kita tinggalkan, salat kita kerjakan. Maka kalau kita melakukan ini semua, Allah berikan furqan. Furqan itu pembeda. Apa sih Pak mana pembeda, Pak? Hatinya bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sederhananya begini, kita kalau sudah terbiasa ke masjid, bapak-bapak sudah terbiasa ke masjid, kemudian terbiasa beramal dengan amal-amal soleh, infak, sedekah dan sebagainya, biasa puasa, dalam kurun waktu yang lama itu akan menambah kekuatan dalam hati kita. Mana baik mana buruk semakin kuat. Contoh sederhana, bapak jadi imam masjid nih misalkan, ya, atau Pak Agus lah misalkan. Kira-kira beliau berani nggak besok pagi jam 9 ngopi depan rumah pakai celana futsal, nggak pakai baju? Berani nggak Pak Gus? Kenapa nggak berani, Pak? Kenapa kira-kira? Bapak semua yang sekarang ke masjid nih, tiba-tiba depan rumah megang kopi, nggak pakai baju, blong, kaos dalam juga nggak, celana kolor, celana futsal di atas lutut. Lewat ibu mau pengajian, misi Pak, mana Bu? Mau ngaji Pak. Nah, bapak-bapak pakai celana kolor doang, nggak pakai baju, berani nggak kira-kira Pak? Kenapa nggak berani? Hah?
kita nggak sadar rasa malu kita semakin kuat. Dan itu didapatkan dari mana? Aktivitas yang bapak-bapak kerjakan secara rutin, kontinu, berkesinambungan, istimroriyah, sholat kita dan lain sebagainya.